Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam karyanya yang monumental, Al-Ghunyah li Tholibi Thoriq Al-Haq Azza wa Jalla, menguraikan esensi Ramadan sebagai punggawa di antara bulan-bulan lainnya, atau dikenal sebagai Sayyidus Syuhur. Beliau dengan teliti membedah tafsir puasa dan mendalaminya dengan memperjelas makna Ramadan. Pengajaran tersebut melibatkan konteks syariat dan perintah puasa yang bersifat universal, berlaku bagi umat-umat terdahulu, termasuk Yahudi dan Kristen, seperti diungkapkan dalam ayat 183 surat Al-Baqarah. Dalam menggali makna Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merujuk pada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang buta huruf, dan tidak terampil menulis serta menghitung. Dalam penjelasan beliau, satu bulan diukur dengan gerakan tangan yang menjelaskan bahwa bulan itu setara dengan 30. Konsep bulan, syahru, dalam konteks ini dikaitkan dengan keputihannya. Merujuk pada kata syahirat yang berarti putih atau keputihan, al-bayad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempertimbangkan interpretasi lain yang menyebut bahwa pedang tampak putih bersinar, syahirat, ketika terhunus, dan bulan nampak terang dan putih saat kemunculannya. Dari sudut pandang ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan makna Ramadan. Beberapa memahaminya sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan riwayat Ja'far Asy-Syadiq yang menyebutnya sebagai bulan Allah, Sahrullah. Oleh karena itu, beliau menegaskan pentingnya menyematkan kata bulan, syahru, saat menyebut Ramadan, sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dalam Al-Quran. Mengapa dinamakan Ramadan? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namanya berasal dari Ar-Ramdu, yang berarti hujan yang turun di tengah musim gugur. Bulan ini dianggap sebagai periode di mana tubuh dan hati manusia mengalami pembersihan, seperti panas yang memanaskan batuan. Ramadan, dalam arti yang lebih dalam, melambangkan periode di mana tubuh dan hati manusia dibersihkan dan disucikan dari segala keburukan, menyirami mereka dengan hujan kebaikan di tengah musim gugur kehidupan. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak untuk memahami bahwa pada bulan ini, hati manusia dijalani melalui proses pembersihan dan pemurnian melalui nasihat serta pemikiran tentang urusan akhirat. Analogi mengangkat bebatuan dan kerikil dari panasnya matahari, menjadi gambaran sugestif bagaimana hati manusia terbebas dari panasnya dosa dan keburukan, mengembun seperti hujan yang menyejukkan. Dengan tafsiran yang dalam dan penuh kebijaksanaan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan pandangan yang menginspirasi, tentang Ramadan sebagai lebih dari sekadar bulan puasa. Ia adalah periode di mana cahaya keimanan menyinari jiwa, dan pembersihan menyucikan hati, membawa umat kepada ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Derajat paling tinggi. Di sisi lain, dalam karya monumentalnya, Tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan interpretasi yang mengangkat derajat tinggi dan mulia, bagi bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam pandangannya, bulan ini tidak sekadar bulan biasa, melainkan memiliki kedudukan tertinggi dan kehormatan yang paling mulia di mata Allah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, pada bulan Ramadan, seluruh Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Proses ini melibatkan penempatan Al-Quran di Baitul Izzah di langit dunia dan penyampaian secara bertahap oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Lebih jauh, bulan Ramadan diberkahi dengan fakta bahwa 4 kitab suci, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, juga diturunkan pada bulan yang penuh berkah ini. Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah,
dijelaskan sebagai panduan yang membimbing mereka menuju tingkatan keyakinan yang paling tinggi, martabat al-yakin. Selain itu, Al-Quran menjelaskan dan memberikan bukti yang jelas terhadap petunjuk yang tak terbantahkan, membawa mereka yang menggali rahasia-rahasia keesaan, tauhid, menuju tingkatan pemahaman yang lebih nyata, ainul yakin. Dalam konteks pembeda, Al-Furqan, Al-Quran berfungsi sebagai alat yang memisahkan antara kebenaran sejati, al-haq, yaitu Allah yang maha wujud, dan keniscayaan atau ketiadaan, al-batil, dari segala sesuatu di luar Allah. Sebagai pembeda, Al-Furqan, Al-Quran membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran yang sejati, hak al-yakin. Dengan demikian, pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadikan bulan Ramadan sebagai puncak keberkahan, di mana Al-Quran turun sebagai petunjuk dan pembeda yang memuliakan setiap momen di dalamnya. Makna simbolis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengaitkan makna simbolik pada kata Ramadan. Huruf Ra diartikan sebagai Ridwanullah, keriduan Allah, Mim melambangkan mahabbatullah, cinta kasih Allah terhadap para pelaku dosa, huruf Dot diinterpretasikan sebagai Dimanullah, tanggung jawab atau garansi dari Allah, huruf Alif memiliki makna Al-Fatullah, keramahan Allah, dan huruf Nun setara dengan Nurullah, cahaya Allah. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inilah yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan keridoan, bulan cinta kasih Allah, bulan yang dipenuhi tanggung jawab dari Allah, bulan keramahan Allah, dan bulan limpahan serta karomah bagi para wali dan pelaku kebajikan. Semua ini menggambarkan bahwa setiap unsur memiliki pusat orbitnya sendiri. Pusat orbit ini menjadi titik awal dari mana segala sesuatu bermula, menjadi pijakan utama dalam kelangsungan alam semesta. Ramadan, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dianggap sebagai punggawa di antara bulan-bulan lainnya, dikenal sebagai Sayyidus Syuhur. Seperti halnya Adam yang menjadi tuan bagi seluruh manusia, Nabi Muhammad yang menjadi tuan bagi bangsa Arab dan non-Arab, Salman Al-Farisi sebagai punggawanya orang-orang Persia, Al-Baqarah sebagai Sayyid Al-Quran, dan ayat kursi yang menjadi tuannya surat Al-Baqarah. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ramadan seperti hati di dalam dada, sebagaimana kehadiran para nabi di tengah-tengah makhluk. Ramadan diibaratkan sebagai pusat yang tak bisa diinjak-injak oleh Dajjal di Mekah, di mana setan terbelenggu, dan para nabi memberikan syafaat bagi para pelaku kemaksiatan. Bulan Ramadan menjadi saluran syafaat bagi mereka yang berpuasa, di samping hati yang dihiasi dengan cahaya makrifat dan keimanan. Bulan ini juga dilimpahi dengan kilauan melalui bacaan Al-Quran yang khusyuk dan mendalam. Demikianlah sahabat, uraian dari Syekh Abdul Qadir Jailani mengenai makna Ramadan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tidak sekedar didengar telinga, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.